Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak, bertemu lagi ya bersama Ibu. Sekarang kalian masuk ke tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 4. Kalian harus semangat ya belajarnya ya. Jangan lupa tetap selalu menggunakan protokol kesehatan ya, agar kalian selalu sehat. Baiklah anak-anak, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang yang bekerja? Ayo bayangkan, ketika kalian setelah bekerja, kira-kira apa yang harus diketahui sama kalian? Ayo, kira-kira apa ya? Nah, apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Jadi kira-kira apa ya yang akan terjadi jika mereka itu tidak memiliki nilai-nilai itu? Jadi kalian sekarang cari tahu dulu ya, kira-kira pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja. Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud dengan jujur? Apa contohnya? Ayo simak cerpen berikut ya. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut menanggungnya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur.
Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Aku, Ida, Gugut, Butati, dan teman yang lainnya. Siapa saja yang mengikuti ulangan matematika? Aku, Ida, Gugut, dan teman yang lainnya. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Gugut berusaha mencontek dari Ida. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tidak memberikan jawaban yang diminta Gugut. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Ketika melaksanakan ulangan, kita harus jujur dan berusaha sendiri. Sikap apa yang perlu aku contoh? Nih ya, kalian lihat gambar di samping. Sikap-sikap dari Ida. Terus bagaimana pendapatmu tentang sikap Ida? Yaitu sederhana, jujur, rajin, dan tekun belajar. Itulah sikap-sikap dari Ida ya. Pendapatku tentang sikap Ida anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar. Maka tidak salah jika ia dijadikan ketua kelas. Sikap-sikap dari Gugut. Lalu tuliskan ya pendapat tentang sikap Gugut. Sikap-sikap dari Gugut itu tidak jujur saat ulangan, tidak memanfaatkan waktu untuk belajar, suka mencontek, malas. Lalu pendapatmu tentang sikap Gugut apa? Gugut anaknya tidak jujur, malas belajar, dan suka menyontek. Sikap Gugut tidak patut untuk ditiru ya adik-adik. Makanya daripada itu kalian harus benar-benar memilah-milih. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Iya, karena Ida sudah jujur dan tidak memberikan contekan. Jika Ida memberi contekan, dia akan berdosa. Walaupun guru tidak tahu, tetapi Tuhan yang tahu ya. Jadi kalian tidak boleh mencontek ya, atau memberikan contekan. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Coba jelaskan. Tidak ya, karena Gugut tidak jujur dan suka mencontek. Mencontek itu perbuatan yang berdosa. Andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Kedua anak tersebut sama-sama berlaku tidak jujur dalam ulangan dan berdosa ya. Jadi adik-adik jangan dilakukan ya. Apa dampaknya bagi guru? Nah, kira-kira dampaknya bagi guru apa ya? Gugut pasti akan mengandalkan Ida. Di ulangan selanjutnya Gugut tidak akan belajar. Apa dampaknya bagi Ida? Ida menjadi anak yang tidak jujur dan dia akan berdosa. Lalu apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Dampaknya yaitu bagi guru ulangan adalah untuk mengukur pemahaman anak dengan saling mencontek, maka tujuan dari diadakannya ulangan tidak tercapai. Jadi tetap juga berdampak ya bagi gurunya. Mengapa kita harus jujur? Kira-kira mengapa harus jujur? Kejujuran merupakan dasar bagi perbuatan yang lain. Sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya juga akan tidak jujur. Selain itu, tidak jujur juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Apabila kita tidak jujur, berarti kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Dengan tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh teman lagi. Lalu perhatikan gambar berikut ini.
ini simbolnya apa? Bintang, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi, mengambil hal yang bukan miliknya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.